Studio. Film-film ini jadi blockbuster, profitnya besar, prestisnya juga tinggi. Bayangin gimana suksesnya Karolko. Menariknya nih, beberapa kegagalan besar setelah itu, Karolko bangkrut. Satu rangkaian kejadian bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Ya kadang-kadang distribusi hasil memang gak rata. Satu kejadian menarik tentang momen langka. Tahun 2017, Amazon, satu dari 500 perusahaan di dalam indeks S&P 500, menyumbang sekitar 6% dari seluruh kenaikan indeks di S&P 500 tersebut. Ingat, cuma satu perusahaan. Dari 500 perusahaan besar di Amerika, 500. Banyak orang tuh mikir, indeks yang besar itu stabil dan merata. Padahal, kayak seolah-olah semua perusahaan berkontribusi dalam porsi yang hampir sama. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Sebagian besar perusahaan biasa-biasa aja. Cuman beberapa perusahaan aja yang menggerakkan hasil secara keseluruhan. Itulah cara distribusi itu bekerja. Ayo, sama nggak kayak di sini, ya kan? Masih ingat sama Berkshire Hathaway? Bahkan Berkshire Hathaway melalui Warren Buffett dan Charlie Munger, mereka mengakui bahwa sebagian besar kekayaan Berkshire Hathaway datang dari beberapa keputusan investasi besar aja. Jadi nggak semua investasi mereka berhasil. Cuman beberapa aja. Dan beberapa itu cukup untuk mengangkat keseluruhan hasilnya. Menariknya, mereka nggak perlu sering benar. Mereka cuma perlu benar-benar besar beberapa kali aja. Seru ya? Ini bukan cuma soal saham, tapi hidup kita juga sama. Satu keputusan karier, satu relasi penting, satu ide bisnis, itu bisa mengubah 10-20 tahun ke depan. Sebagian besar hari kita mungkin biasa aja, tapi beberapa hari bisa menentukan arah hidup kita. Masalahnya, apa yang sering kita lihat di media sosial, juga adalah hasil dari hal-hal yang ekstrim. Kita jadi lupa bahwa keberhasilan besar itu sebenarnya sangat-sangat jarang terjadi. Kita kira sukses itu umum, padahal nggak juga. Buat bahan renungannya, kalau dunia bekerja dengan kejadian langka yang berdampak besar, maka strategi terbaik kita bukanlah yang selalu benar. Jadi strategi terbaik itu adalah satu, tetap bertahan. Kedua, tidak bangkrut. Ketiga, tidak menyerah sebelum momen penentu itu datang. Karena Anda, kita semua, nggak akan pernah tahu percobaan keberapa yang akan mengubah hidup kita semua. Saya, kita, Anda nggak perlu sempurna. Juga nggak perlu selalu berhasil. Tapi ketika momen penentu itu datang, momen itu bisa menutup semua kegagalan sebelumnya. Itulah cara gimana dunia sebenarnya bekerja.